Nah, ini kondisi koralnya sudah saya masukin di situ. Sini aja guys ya. Koralnya udah saya masukin di situ. Terus ikan-ikannya juga udah saya keluarin. Biasa saya lupa ternyata di dalamnya itu kan saya pernah punya itu tuh yang hitam-hitam tuh. Itu ikan dakocan ya. Ikan dakocan itu ikan yang agresif. Nah, saya masukinnya itu ikannya dakocannya juga udah lumayan ukuran sedang. Nah, ketika mereka melihat ikan-ikan kawanan ikan-ikan baru, ikan-ikan kecil ini, mereka otomatis mempertahankan daerahnya, kayak membuli. Jadi ya kayak dikejar-kejar gitu ya. Tuh. Mereka biasanya sembunyi terus, giliran ada ikan banyak, mereka agresif keluar. Tuh, tuh. Nah, tuh. Dia agresif mempertahankan daerahnya. Nah, ini belum ada penghuni. Rencananya penghuninya anemon ini, namanya anemon pasir ini. Ini namanya si balong, bukan ikan Nemo ya. Kalau ikan Nemo memang sejenis ikan clownfish, tapi ada Nemo, ada balong, ada kiro pasir, ada kiro pelet. Nah, ini balong. Kemana perginya yang di sini? Perginya Nemo yang di sini itu pergi anemonnya pindah. Jadi anemonnya tuh pindah. Tuh. Nemonya juga ikut pindah. Nih, guys, tuh. Anemonnya pergi di situ. Kemanapun anemonnya pergi, Nemonya yang dua itu ikut. Nah, ikut ke situ. Nah, sifatnya beda sama ini. Yang ini tuh menetap di sini terus. Nah, semoga aja nanti dia suka nih sama ini, cocok. Nah, yang ini anemon jagung ini pindah-pindah nanti di sini ganggu ini tuh bawahnya. Nanti dia pindah lagi kemana lagi sesuka-suka dia. Namanya juga makhluk hidup ya. Dia pindah-pindah. Nah, si Nemonya yang dua yang kemarin itu ngikut dia terus ini nih. Di sini nggak kelihatan ya. Saya pindah di sini. Nah, tuh. Nemonya ada di dalamnya dia. Tuh. Nah, gitu ceritanya kenapa depannya berbeda. Nah, ini ikan-ikan yang saya masukin ini tuh udah mulai menyala-nyala. Ini juga ikan yang tadi saya beli itu lagi di dalam. Dia lebih besar ya ukurannya daripada yang hitam ini, daripada dakocan. Jadi dakocannya tidak membuli dia karena ikannya lebih besar. Dakocannya hormat gitulah dengan ikan yang besar. Tapi dengan ikan yang kecil-kecil ini dakocannya berani. Jadi ketika dekat dia akan istilahnya galak lah dengan rumahnya. Tapi jangan khawatir, lama kelamaan mereka akan kenal, akan bersahabat di ekosistem ini. Nah, itu ini update setelah kita hasil berburu ikan di pasar hias ikan Sumeneb. Nah, ini kebanyakan jenis betok ya. Ini betok semua. Tapi betok laut itu ikannya kuat-kuat. Saya taruh di sini. Yang enggak jenis betok ini jenis clownfish. Dia itu yang tadi biru tadi yang kepeng-kepeng itu saya kurang tahu. Maaf, saya di sini juga pemula. Kita kalau misalkan pengen pelihara ikan laut, nggak usah takut, nggak usah minder. Nanti nggak bisa, nanti hancur, nanti nggak hidup. Ya positif aja, pasti kita bisa gitu loh. Kalau ada ini di kamar kamu, kayak saya seorang perantau, di kamarnya ada ini tuh, walaupun saya jomblo ya guys, walaupun sendirian, nggak pernah ada yang ditemenin ikan ini pun serasa kayak ada temennya, kayak rame gitu loh. Soalnya mereka kan bernyawa semua, kayak temennya banyak gitu loh. Terus apalagi sekarang kan lagi COVID-19 nih. Jadi sesuai anjuran pemerintah,
untuk selalu meluangkan waktunya lebih banyak aktivitasnya di rumah. Jadi saya iseng-iseng bikin ini aja di rumah daripada suntuk gitu. Dan saya videokan ini, masukin di YouTube ini maksudnya bukan cari subscriber yang banyak terus cari duit di YouTube tuh enggak, cuman biar saya tuh ada wadah untuk mendokumentasikannya, terus saling berbagi. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen atau pengen pelihara, pengen bikin gitu loh. Nah, saya menceritakannya seperti ini. Nanti saya akan ceritakan tentang alat-alatnya yang kemarin saya belum. Kalau misalkan hawanya panas harus pakai apa, terus kalau misalkan airnya ternyata dingin, kurang dingin harus gimanain suhunya, kalau terlalu panas harus diapain. Terus saya juga mau review kayak gini. Ini tuh alat pengukur kadar garam. Nah, setiap saya biasanya orangnya pengen tahuan ya. Jadi kadar garam ini saya sering pakai, padahal nggak perlu sering dicek ya. Tapi saya saya cek terus. Setiap melihat saya cek terus. Yang bagus itu antara 22 ini 22 ini sampai 26. Nah, punya saya ini yang barusan saya cek ini di 25, jadi cukup lumayan bagus. Tapi untuk suhu ini belum saya dinginin, ini sekitar 29. Nah, bagusnya untuk koral ini itu sekitar 25 sampai 29. Nah, kalau untuk ikannya bagusnya ini di sekitar 28 sampai 30 atau maksimal 31. Kalau misalkan bagusnya untuk dua-duanya ya di tengah-tengahnya aja, ya 28, kalau enggak 29 gitu aja. Itu lampunya baru saya nyalain tadi, jadi terumbu-terumbunya udah mulai mau mekar-mekar tuh. Itu juga udah mau mekar. Tadi kuncup semua soalnya mati. Kalau siang nih saya matiin, kalau malam saya nyalain sampai sekitar jam 10 saya matiin, saya ganti lampu biru gitu. Ya udah, untuk sekarang cukup segini aja. Nanti saya ceritakan keselanjutannya gimana perkembangannya ikan-ikan di sini. Semoga mereka betah ya. Ya udah, begitu dulu. Doakan semoga ikan-ikannya ini awet.